Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatmawati. Kali ini kita akan bahas tentang SKB CAT. Berdasarkan penelusuran saya, sepertinya SKB CAT atau berbasis komputer pada seleksi CPNS 2023 ini berbeda dengan SKB CAT saat saya di 2021 lalu. Di 2021 lalu itu ada passing grade untuk setiap kompetensi di SKB CAT, sehingga beberapa pendaftar yang ikut SKB CAT itu ada yang gugur karena tidak memenuhi passing grade dari salah satu kompetensi. Namun di SKB CAT CPNS 2023 ini sepertinya berbeda karena berdasarkan penelusuran yang saya baca di file untuk seleksi CPNS tahun ini, itu saya tidak menemukan adanya passing rate untuk setiap kompetensi yang ada di SKB CAT. Lalu perbedaan berikutnya adalah di tahun 2021 itu kita SKB CAT terlebih dahulu, baru kemudian hasil SKB CAT keluar. Teman-teman yang tidak memenuhi passing grade itu gugur, teman-teman yang melewati passing grade itu lanjut ke wawancara dan micro teaching. Sedangkan SKB CPNS 2023 sekarang ini itu wawancara dan micro teaching terlebih dahulu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah wawancara dan micro teaching saat 2021 dulu itu tidak ada passing grade-nya. Sedangkan sekarang berdasarkan file tersebut katanya wawancara dan micro teaching itu sifatnya menggugurkan. Namun seperti apa detailnya itu saya juga masih maksudnya menggugurkan itu saya masih belum banyak tahu gitu. Karena itu hanya berdasarkan hasil bacaan saya dan interpretasi saya terhadap hasil bacaan tersebut. Nah, jadi buat teman-teman silahkan berjuang dengan sebaik mungkin pada wawancara dan micro teaching sehingga teman-teman melewati passing grade sehingga teman-teman tidak gugur di tahap ini dan bisa lanjut ke SKB CAT. Baik, kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih materi yang diujikan pada SKB CAT. Nah, itu ada 4 skills atau ada 4 ranah yang diujikan. Yang pertama itu ada etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, sebagaimana yang teman-teman dosen tahu bahwa tugas utama dari dosen itu adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman terkait tridharma ini mungkin bukan masalah besar karena teman-teman bahkan sudah menjalaninya gitu. Sedangkan buat teman-teman yang belum punya pengalaman sebagai dosen, saya sarankan untuk baca-baca tentang tridharma perguruan tinggi, apa saja kewajiban dosen yang berkaitan dengan ranah pendidikan dan pengajaran, apa saja yang berkaitan dengan penelitian, apa saja yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Nah, silakan baca open source sudah banyak di internet sehingga teman-teman bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Oke, lalu yang kedua tentang apa? Yang kedua itu tentang literasi bahasa Inggris. Nah, berdasarkan pengalaman saya di tahun 2021, soal literasi bahasa Inggrisnya itu berbeda sekali dengan tes TOEFL ataupun tes IELTS. Literasi bahasa Inggrisnya itu lebih ke teks yang panjang, lalu kemudian kita disuruh ngambil kesimpulan dari teks itu atau informasi yang bukan misalnya nih soalnya objektif ya teman-teman untuk literasi bahasa Inggris. Pokoknya untuk semua soal yang ada di SKB CAT ini objektif.
Misalnya tuh ada teks yang panjang, lalu ditanya apa kesimpulan dari teks itu, atau misalnya yang bukan atau informasi yang tercantum berdasarkan teks di bawah ini adalah kecuali. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi lebih kayak seperti soal bahasa Indonesia saat kita sekolah dulu, tapi ini soalnya berbahasa Inggris gitu. Nah, jadi di sini pemahaman teman-teman tentang teks itu sangat mempengaruhi, lalu vocabularies, karena jika kita mau memahami suatu teks itu kita harus kaya akan kata di kepala kita, karena kalau nggak kaya akan vocabularies nanti kesulitan untuk memaknai atau mencari makna dari setiap kalimat yang ada di paragraf yang disajikan di soal, seperti itu. Yang ketiga itu ada soal penalaran dan pemecahan masalah. Nah, ini tuh soalnya juga agak panjang-panjang, tapi karena berbahasa Indonesia, dan ini tuh hampir sama kayak soal-soal kalau kita ikut SNMPTN ataupun SBMPTN. Terus ada lagi soal yang keempat, yaitu ranah dimensi psikologi. Jadi soalnya juga panjang-panjang karena menyajikan kasus seperti itu. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya di tahun 2021 kemarin, saya justru punya nilai yang cukup rendah itu di literasi bahasa Inggris. Nah, hal ini bisa jadi dikarenakan saya nggak melatih diri saya waktu itu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan literasi bahasa Inggris. Nah, tips buat teman-teman adalah silahkan lihat di YouTube, sudah banyak teman-teman konten kreator yang menyajikan FR, soal-soal FR CPNS tahun sebelumnya gitu. Nah, silakan dicoba-coba untuk mengerjakannya atau menonton pembahasan dari soal tersebut, sehingga nanti teman-teman gak kaget gitu ketika ketemu soal yang seperti itu. Jujur saja waktu saya mengerjakan soal literasi bahasa Inggris saat SKB CAT 2021 itu, saya cukup terkaget dengan soalnya. Saat saya mengerjakan itu tuh seolah-olah terasa yakin bahwa jawaban saya benar gitu, teman-teman. Tapi ternyata pas skornya udah keluar tuh, alhamdulillahnya sih saya melewati passing grade. Cuman dibandingkan 3 skills lainnya, dibandingkan psikologi, pemecahan masalah, dan serta etika dan tridharma perguruan tinggi, itu nilai saya paling kecilnya itu di literasi bahasa Inggris gitu. Padahal saat mengerjakan soal itu saya ngerasanya tuh cukup yakin dengan jawaban yang saya punya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak terbiasa mengerjakan soalnya itu. Saya juga nggak latihan, nggak kebayang gitu soal literasi bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Nah, waktu itu saya juga nggak nontonin FR tentang tes yang beredar di YouTube gitu. Berbeda saat persiapan SKD. Di persiapan SKD itu saya sempat nonton beberapa video FR yang ada di YouTube. Gitu. Itu tips buat teman-teman. Informasi sementara berdasarkan apa yang saya baca, tidak ada passing grade-nya. Nggak bisa juga sih dibilang tidak ada passing grade, cuman informasi yang ada di file itu adalah sesuai ketentuan Panselnas, katanya gitu. Nah, jadi mungkin kita perlu lihat edaran dari Panselnasnya sebelum mengklaim bahwa itu tuh ada passing grade-nya atau tidak gitu. Sedangkan di tahun 2021 sih ada passing grade-nya. Kalau sebaiknya menurut saya teman-teman cari tahu dari sekarang apakah ada passing grade-nya atau tidak. Kenapa? Karena kalau ada passing grade-nya artinya teman-teman harus siap di setiap skills-nya itu harus mencapai skor minimum. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan tidak ada passing grade berarti nggak masalah, berarti optimalkan di skills yang teman-teman jago sehingga nilai bisa ngangkat untuk nilai yang lainnya seperti itu. Terus juga informasi tambahan yang berkaitan dengan 2 video sebelumnya, ada perubahan di
SKB CPNS 2023 ini, kalau di saya dulu kan 30 menit gitu ya. Kalau sekarang tuh wawancaranya 30 menit dan micro teachingnya hanya 20 menit. Oke. Sekian dari saya, semoga informasi ini membantu dan jika masih ada yang informasi susulan nanti akan saya buat di video berikutnya. Good luck buat teman-teman yang lanjut ke SKB dan semoga Allah berikan yang terbaik. Jika yang terbaik adalah teman-teman lulus, maka semoga teman-teman bisa melewati setiap tahapan tesnya dengan baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.